Bullying adalah pola perlakuan insiden yang terjadi sekali-sekali. Bullying memang menyebabkan rasa sakit pada korban, baik berupa fisik maupun kata-kata yang menyakitkan, dan terjadi berkali-kali. Narasumber kami akan berpendapat tentang bullying dari berbagai sudut pandang mereka, dan salah satu narasumber kami mengalami bullying dan dampaknya hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 10 akan melakukan sebuah podcast di mana dengan tema bully. Seperti kita tahu, bully ini menjadi masalah yang krusial bagi negara kita karena apabila generasi kita saja sudah melakukan bully di masa kecilnya, itu bagaimana bangsa Indonesia di kemudian harinya kan. Nah, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat-sangat keren. Bisa kita kenalin dulu ya. Pertama dari Aziza dari kedokteran hewan, dan yang kedua ada Devan dari kesehatan masyarakat, dan yang ketiga ada aquaculture. Dengan saya sendiri Aziza Puspaningtyas dari kesehatan masyarakat, Dan saya Radina Ramadhani dari aquaculture. Oke, langsung kita mulai aja ya. Menurut kalian ya, apa sih bullying? Menurut saya tindakan bullying itu merupakan salah satu tindakan diskriminasi. Kalau Aziza? Kalau saya mungkin lebih ke penindasan gitu ya. Mungkin merendahkan orang lain. Oke, bener banget ya. Nah, menurut kalian tuh apa sih dampaknya? Kalau dampak itu mungkin ada dua ya. Yang pertama dampak di korban, yang kedua itu dampak untuk pelaku itu sendiri. Kalau dampak untuk korban itu yang paling jelas itu depresi biasanya. Iya sih, bener banget. Kayak depresi itu nanti nyebar ke trauma, nyebar ke kesehatan, bahkan kayak pola Kesehatan makan, mental gitu. iya pola makan itu jadi gitu. Kalau trauma itu nanti kayak ketemu sama si pelaku itu jadi kayak takut gitu, sama mungkin bisa dikaitin kayak kejadian-kejadian dia dibully itu nanti bisa keinget gitu apa ya namanya ya kayak trauma gitulah. Bisa kebawa sampai tua juga ya. Iya. Kalau dampak untuk pelaku itu mungkin pelaku ini jadi kayak keras ke orang lain, nggak cuma ke yang korban itu doang, jadi kayak ke bawah untuk semua. Terus dia bisa kecenderungan ke seks bebas, terus mabuk-mabukan, alkohol, kayak gitu. Berarti dampak dari bully ini juga nggak hanya dari korban ya, ternyata pelaku tuh juga bisa menyebar luas gitu ya, mulai dari pergaulan bebas tadi, terus mabuk-mabuk gitu dan lainnya ya. Oke, dari kalian di sini ada yang punya pengalaman bully ya sih? Kalau saya sih jujur waktu itu waktu SMP kelas 7 pernah dibully sama teman-teman lagi saya. Saya tuh nggak tahu sebenarnya kesalahan saya tuh apa, cuman mereka tuh bahkan yang paling parah tuh nendang kepala saya pakai kaki. Itu saya masih inget. Terus saya tuh waktu itu nangis kan, terus saya nggak berani lapor sejujurnya. Terus tapi karena teman-teman cewek saya ngedukung saya, akhirnya saya berani lapor ke BK. Cuman di situ mungkin nggak tahu ya, mungkin guru BK sekolah SMP saya tuh emang agak gimana gitu, itu malah bukan melindungi, berusaha kayak mendamaikan kita gitu. Padahal itu kan salah satu bentuk yang salah, dan aku untuk terbuka ke guru BK itu juga berat, susah ya, ya? susah seharusnya. Sudah ada penanganan dari guru BK-nya? Ya itu cuma disuruh damai gitu. Akhirnya karena saya didukung sama teman-teman saya yang lain, jadi saya harus memberanikan diri juga dan nggak dibully lagi. Kamu cerita nggak ke orang tuamu juga? Jujur nggak, sekarang nggak cerita. Jadi korban bully itu juga punya rasa takut guys buat mengungkapkan kalau dia itu juga sebenarnya korban gitu ya. Itu adalah hal yang sangat sulit gitu. Kamu ya, dari pengalaman bully kamu itu pendapat kamu dengan hubungan bully dengan Pancasila kedua dan ketiga itu apa sih? Kalau kedua mungkin kemanusiaan adil dan beradab. Seharusnya kan kita manusia yang beradab gitu ya. Apalagi pelakunya tuh cowok dan saya korbannya cewek. Seharusnya dia bisa menghormatin seperti dia menghormati ibunya. Terus kalau yang Pancasila ketiga persatuan Indonesia mungkin ya gitu. Saya juga nggak tahu. Mungkin perbedaan juga nggak signifikan, tapi ya tetap saja nggak tahu alasan membulinya itu apa. Jadi dia mungkin emang melenceng banget dari Pancasila 2 sama 3. Nah, di sini kan ada studi kasus yang terjadi kepada anak SMP di Sumedang. Kita akan kasih videonya. Aku juga mau jelasin aja ya biar semuanya tahu.
Jadi di Sumedang itu ada siswi SMP dan dia itu dibully sama teman-temannya, itu bahkan dia itu juga dilindas pakai motor gitu. Dan itu di video sama teman-temannya dan disebarluaskan di media sosial. Tadi dibantuin tapi dia itu malah ikutan gitu teman-temannya. Media sosial memperlihatkan aksi perundungan dan tindakan kekerasan terhadap seorang siswa SMP di Sumedang, Jawa Barat yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Dalam video terlihat, para siswa terundungan terhadap korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Ini sama ya kayak kamu Iya. berdamai padahal harusnya pelakunya juga dapat sanksi. Menurut kalian dari kasus ini tuh bagaimana pandangan kalian? Kalau dari aku sendiri ya itu udah melanggar Pancasila kedua ya, seharusnya walaupun dia walaupun dia masih bisa dibilang di bawah umur, tapi harus ada tindakan lebih tegas sih dari pemerintah setempat dan dari keluarga korban. Seharusnya tidak mau jangan secara kekeluargaan sih, itu udah kan kayak luka secara fisik dan pasti mental dari korban itu udah nggak karuan, udah nggak bisa normal seperti biasanya. Dan dari korban sendiri itu juga pasti nggak bakal percaya diri, pasti bakal depresi yang berlebihan, itu udah pasti. Terus ketakutan juga, dan emang harus ditindaklanjuti sih, nggak bisa secara kekeluargaan. Untuk solusi dari kasus ini sendiri gimana? Solusi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, itu dengan cara kita kayak menghadiri seminar atau lihat-lihat di internet tentang sosialisasi pentingnya untuk pencegahan bullying seperti itu. Terus kalau diri sendiri itu udah kuat buat mencegah bullying, kita bisa ngajak orang lain. Mungkin salah satunya dengan kita mensosialisasikan sendiri itu ke teman-teman kita. Kalau teman kita sendiri adalah pelaku bullying, mungkin kita bisa menasihati langsung teman kita. Gitu. Oke, bagus banget ya solusi dari Adin sendiri. Kemudian apa sih, kan kita ini udah mahasiswa ya, peran dari mahasiswa menurut Devan apa nih yang bisa kita lakuin buat mencegah bully ini terjadi? Oke, kan kita udah jadi mahasiswa derajat paling tinggi, pasti pola pikir kita udah dewasa banget nih. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa itu seharusnya kita betul kata ini mensosialisasikan kepada adik-adik yang berada di bawah kita, mungkin dari SMA, SMP, bahkan SD juga harus kita sosialisasikan ya. Terus juga kalau misalnya kita di mahasiswa nih dibully, kan pasti di setiap universitas itu ada tempat pengaduan, tempat pelaporan. Nah, kita itu harus terbuka gitu kepada itu. Jangan kita dibully, nggak apa-apa lah, paling juga bercandaan doang, it's a joke. Masa sekarang itu kayak bully itu jokes doang gitu, padahal itu bisa termasuk bully kan. Nah, kita tuh harus lebih terbuka lagi dan harus lebih aware terhadap bullying, sekecil apapun itu harus kita laporkan, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai bullying ini budaya kita yang sudah terbiasa dilestarikan dengan mungkin kata bercanda, hanya gurauan, jokes doang, itu nggak bisa. Di tempat pelaporan pengaduan di universitas itu udah berbeda dengan BK. Mungkin yang dari kejadian Aziza tadi, BK hanya mendamaikan. Mungkin di tingkat universitas sendiri itu sudah mungkin ada tindakan lanjutan lagi, mungkin bisa skorsing, tidak bisa mengikuti UTS atau UAS, itu bisa saja terjadi. Mungkin dari saya hanya itu sih. Oke, bagus banget ya pemaparan dari narasumber kita mengenai peran dari mahasiswa, apa yang harus kita lakukan gitu ya, supaya kita itu tidak diem aja gitu ya melihat suatu ketidakbenaran itu terjadi. Buat yang nonton itu apa untuk bully sendiri? Jika kamu adalah korban, seharusnya kamu tetap harus berani, karena kamu juga masih punya harga diri dan kamu juga layak untuk hidup di sini. Sekarang masih bully itu norak ya. Kalian harus bisa terbuka pada diri kalian sendiri dan care pada diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa bully, laporkan, jangan kalian pendam sendiri. Itu akan mempengaruhi kepada kesehatan mental kalian. Dari saya mungkin kalau kalian itu pelaku bullying, mungkin mikir-mikir lagi, itu kayak gak normal gitu perilaku tersebut itu. Oke, terima kasih buat para narasumber. Sekian video podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bullying di masyarakat dibutuhkan dalam sekolah dan peran orang tua juga penting dalam pencegahan bullying tersebut. Kita sebagai mahasiswa harus bisa mencegah terjadinya bullying di sekitar kita. Apabila kita memiliki teman yang menjadi korban, kita harus tahu cara pendekatan yang baik agar korban tidak trauma berinteraksi dengan orang lain. Dan kita harus membantu korban agar mendapat keadilan supaya sang pelaku
mendapat balasan setimpal dengan apa yang dilakukan kepada korban.